Halo Sobat Adireka. Jadi di sini kita bakal belajar masih tentang transaksi mata uang asing juga, tapi ini nanti lebih ke terkait sama uh, laporan keuangannya. Jadi di sini nanti kita bakal bahas gimana sih caranya perusahaan ini bikin laporan keuangan yang mata uang fungsional sama mata uang penyajiannya itu beda. Atau ntar juga kita bakal bahas gimana sih caranya induk perusahaan ini mengkonsolidasikan laporan keuangan anaknya dengan laporan keuangan anak ini beda mata uangnya sama laporan keuangan induknya. Gitu. Oke, jadi ntar bakal bekal erat kaitannya sama mata uang fungsional. Nah, buat reminder lagi, sebenarnya mata uang fungsional ini udah dibahas ya di TM kemarin. Cuman kita bahas lagi ya, kita ingat-ingat lagi, mata uang fungsional itu adalah mata uang yang bisa dijadikan standar pengukuran atau yang dimasukin dalam jurnal-jurnal yang dicatat oleh perusahaan. Nah, itu namanya adalah mata uang fungsional. Nah, jadi mata uang fungsional itu untuk mencatat jurnal-jurnalnya. Misal nih, ada perusahaan di Indo, tapi dia sering melakukan kegiatan ekspor-impor dengan perusahaan-perusahaan di Amerika gitu, misalnya. Jadi akan lebih efektif dong kalau misal dia ini bikin jurnalnya dalam mata uang dolar daripada rupiah gitu. Terus, jadi kalau kayak gitu mata uang fungsionalnya berarti adalah dolar. Tapi karena dia di Indonesia nih, mata uang pelaporannya bisa jadi menggunakan rupiah. Nah, kalau kasusnya kayak gini, nah kita akan melakukan namanya transaksi pelaporan keuangan. Nah, mata uang pelaporan itu ya mata uang yang ada dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Tuh. Nah, ini nanti tuh ada dua cara, dua pendekatan, yaitu untuk menjabarkan laporan keuangannya dalam mata uang berbeda. Ada closing atau current rate method, atau ini nanti dinamain translation method, sama ada temporal method. Temporal method ini untuk temporal method ini namanya adalah remeasurement method gitu. Tapi kalau menurut FRS sama PSAK cuma ada satu metode, yaitu current rate atau translation. Sedangkan temporal method itu cuma untuk laporan keuangan di negara yang mengalami superinflasi. Kita kenalan dulu nih sama pendekatan-pendekatannya. Yang pertama ada yang current rate. Di sini current rate ini bisa digunakan untuk perusahaan yang berdiri sendiri, yang nggak punya anak nih, berdiri sendiri, di mana dia itu mencatat jurnalnya dalam mata uang fungsional, tapi pengen menyajikannya dalam mata uang selain fungsional atau mata uang asing. Atau bisa juga untuk kondisi di mana anak perusahaan ini itu nyatet udah dalam mata uang fungsionalnya, tapi mata uang fungsionalnya si anak atau cabang ini berbeda sama mata uang si induknya. Jadi kalau misalnya ada nih perusahaan PTX gitu di Indonesia, dia punya anak perusahaan di Amerika. Jadi kan mata uangnya beda tuh, mata uang fungsionalnya untuk Indonesia misalnya mata uang fungsional untuk induknya adalah rupiah gitu karena dia di Indonesia dan banyak transaksi menggunakan rupiah gitu. Sedangkan anak perusahaannya dia di Amerika Serikat, dia menggunakan dolar dong yang otomatis. Jadi mata uang fungsionalnya adalah dolar. Nah, ketika menyusun laporan konsolidasi, itu kan harus disesuaikan ini sama laporan keuangan induk. Jadi harus menyesuaikan mata uang fungsional yang dipakai si induknya dalam laporan kayak gitu. Jadi kalau kayak gini kita bisa pakai closing atau current rate atau translation method. Terus selanjutnya untuk temporal method itu atau remeasurement itu bisa untuk perusahaan yang berdiri sendiri, tapi dia catat jurnalnya itu dalam mata uang asing, tapi pengen menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang fungsional. Ini kebalikan sama yang tadi, sama yang ini translation method.
Oke. Habis itu ada juga nih, ada kegiatan usaha luar negeri di mana kegiatan usaha luar negeri itu dicatat dalam mata uang lokal, tapi mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang induk perusahaan. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ini perbedaan pendekatan itu tadi nanti akan berpengaruh pada kurs yang digunakan untuk menjabarkan pos-pos di laporan keuangannya. Oke, di sini untuk balance sheet dulu ya untuk neraca. Kalau tentang share capital, return earning, gitu-gitu, pakainya historical rate. Historical rate ini adalah rate pada saat transaksinya. Oke. Habis itu, kalau aset sama liabilitas, itu dia pakainya adalah current rate-nya. Current rate, nih, current rate. Nih. Nah, tapi untuk non-monetary items, itu untuk temporal method akan dicatat sebagai historical rate. Oke. Ini untuk non-monetary item yang sesuai fair value-nya ya kayak trading securities atau menilai kembali fixed asset. Itu kalau yang translasi pakainya current rate, kalau yang satunya yang temporal pakainya rate pada waktu revaluasi atau fair value. Gitu. Nah, ntar laba ruginya di gimana ini? Laba rugi selisih kursnya itu kalau yang metode closing atau current rate itu akan dimasukkan ke neraca ke dalam ekuitas sebagai OCI. Terus nih, jadi masuknya ke ekuitas ke neraca. Tapi kalau yang temporal method akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, untuk ini kurs penjabaran pos laba rugi semuanya pakai actual rate ya. Pakai actual rate untuk yang closing atau current rate method atau translation method. Sedangkan untuk yang temporal method itu untuk penjualan, terus pembelian, expense, income itu pakai actual rate. Loh, tapi kalau pakai cost of sale-nya pakai historical rate, terus depreciation, amortisasi, dan alokasi lainnya itu pakai historical rate, dan dividennya itu pakai actual rate. Oke. Selanjutnya, di sini, oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke ilustrasinya aja, oke? Di sini ilustrasi yang closing atau current rate dulu. Di sini pada tanggal 31 Desember 2015, P Corporation itu merupakan sebuah perusahaan Amerika Serikat di mana si P ini membeli seluruh saham S yaitu perusahaan Inggris sebesar $455.000 secara cash. Nah, di sini nggak ada selisih nih antara nilai buku dan nilai wajarnya, jadi nggak ada excess value. Dan kurs pada saat pembelian itu adalah 1 pounds itu nilainya $1,3. Oke, di sini mata uang fungsional dari S adalah pounds. Ini adalah neraca dari CF. Tadi di sini kan bahwa nggak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto saat pembelian. Tapi ternyata ada teman-teman. Jadi kan si investment cost-nya adalah 455.000 ya. 455.000. Habis itu ada ini
ada book value net asetnya atau ekuitasnya ada ini 325.000. 325.000 berarti ternyata ada excess value sebesar $130.000. Kayak gitu. Jadi tadi sesuai keterangan kalau ada excess value akan dialokasikan ke paten sebesar ini. Nah, kemudian pada tanggal 3 Januari 2016, S ini menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 78.000. Oh ya, BTW, uang muka ini akan diselesaikan dalam dolar. Jadi karena mata uang fungsionalnya S ini adalah pounds, jadi ketika dia melakukan transaksi dalam mata uang dolar akan ada transaksi valuta asing gitu kan. Jadi kalau ntar ada fluktuasi kurs, maka si S ini akan membuat penyesuaian dan mengakui laba ruginya, ya kan? Sedangkan untuk P ini karena transaksinya dalam dolar dan mata uang fungsionalnya P ini adalah dolar juga, jadi ini jadi nggak ada pengakuan laba rugi selisih kurs untuk P ya, karena udah sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Oke, terkait sama ini transaksi tanggal 3 Januari 2016, S ini kan menyerahkan uang muka. Jadi jurnal yang ditulis adalah advance to pay pada cash sebesar 60.000 pounds. Ya, jadi si S ini mencatatnya sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Oke, sesuai mata uang fungsionalnya. Jadi kan awalnya dia bayarnya dalam dolar nih, tapi dia nyatetnya dalam mata uang fungsional. Oke, 78.000. Tadi kursnya adalah 1,3. 78.000 dibagi 1,3 jadinya adalah 60.000 pounds. Nah, kemudian selama tahun 2016 itu ternyata dolar menguat terhadap pounds. Jadi sekarang kurs rata-rata pounds-nya itu 1,25. 1,25 dolar untuk 1 pound sterling, dan kurs akhir tahunnya adalah 1,2 dolar untuk 1 pounds. Terus S ini membayar dividen sebesar 30.000 pounds. Nah, di sini kita mau bikin jurnal penyesuaiannya dulu di akhir tahun. Ya, di akhir tahun. Jadi Oke. Ya, jadi karena si dolarnya ini menguat terhadap pound, berarti ada exchange gain di sana sebesar 5.000. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah 78.000. Sorry. 78.000. Bentar, tulisan aku jelek guys kalau kayak gitu. Kayak gini aja ya. 78.000. 78.000. Ini gimana sih? Dibagi 1,3 dari kurs pada awal transaksi pada tanggal 3 Januari itu, terus dikurangi sama 78.000 dibagi 1,2. 1,2 ini dari kurs pada akhir tahunnya. Itu. Jadi ini cara ngitungnya. Oke.
Terus karena dia gain, berarti dia akan nambah advance to pay-nya juga. Habis itu, di sini ada keterangan nih, untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka laporan keuangan S ini harus dijabarkan dulu dalam sebuah kertas kerja, baru dikonsolidasikan ke P. Jadi harus dikaliin dulu sama kursnya untuk jadi dolar. Gitu. Dan pakainya adalah ini ya, kita lihat ya teman-teman ya. Kalau di aset itu dia pakainya current rate. Jadi pakai rate yang akhir tahun. Ini ya. Habis itu terus kita lihat yang di income statement-nya kayak cost of sale, terus depreciation. Ini tuh dia pakainya adalah actual rate-nya ya. Pakai actual rate ya tadi. Ya, pakai actual rate 1,25. Atau actual rate itu bisa juga aku lihat di beberapa sumber lain itu pakainya average rate gitu. Jadi bisa average rata-rata gitu. Terus kalau untuk dividennya pakai ini pada kurs untuk pembagian dividen sebesar 1,22. Terus ya ini untuk untuk utangnya juga pakai current rate, terus sales-nya terus ada gain ini pakai apa tadi namanya actual rate ya. Terus untuk yang capital stock, return earning ini pakai historical. Historical adalah pada saat transaksinya terjadi. Nah, kalau udah nih kita bisa bikin nih neraca sama laporan laba ruginya. Oh iya, tadi kan tadi itu ada ini selisih kursnya, laba rugi selisih kursnya akan dimasukin ke sisi ekuitas sebagai OCI, ya, accumulated OCI, other comprehensive income. Nih, sebesar ini. Itu dihitungnya dari selisih-selisih yang terjadi karena fluktuasi kursnya. Oke. Ini. Nah, ini dia masuk ke ekuitas. Oke, disesuaikan aja sama kerugian apa keuntungan. Selanjutnya kita mau bikin apa nih? Oh, ini jurnal-jurnal investasi yang harus dicatat dalam buku besarnya SIP. Ini untuk catat pendapatan investasi, udah khatam lah ya. Habis itu ini untuk catat dividen. Habis itu yang nomor 3 sama 4 ini baru nih untuk mencatat laba rugi dari selisih kurs. Ini yang pertama, ini dari translasi. Kalau yang ini dari paten. Yang nomor 4 dari paten. Oke, lanjut. Nah ini nih. Cara ngitung rugi selisih kurs dari patennya. Jadi tadi kan awalnya si paten ini nilainya adalah 130.000 dolar atau 100.000 pounds. Nah, dia harus diamortisasi. Jangan lupa ya kalau amortisasi pakainya average atau actual rate. Jadi pakainya yang ini 1,25. Nih, untuk cari amortisasinya. Jadi yang dihitung dari pounds dulu, baru nanti diubah ke dolar. Habis itu ending patennya tanpa selisih kursnya adalah 117.500. Nah, jadi awalnya ending patennya kan jadinya udah berkurang nih, jadi 90.000 nih karena udah diamortisasi selama 1 tahun. Habis itu dikaliin sama 1,2 yaitu kurs akhir tahun untuk cari ini. Untuk lihat ending patennya.
dengan kurs yang terjadi, kurs yang ada di akhir tahun. Jadinya 108.000. Habis itu untuk rugi selisih kursnya adalah 9.500 dari ending pattern yang tanpa selisih kurs sama dikurangi sama ending pattern yang udah pakai kurs akhir tahun gitu. Oke. Lanjut ya teman-teman. Di sini oke. Di sini saldo di sini untuk bikin jurnal penyesuaian untuk kertas kerja konsolidasinya, ini kita bikin untuk menghilangkan income tax, ini sesuai kayak yang kita pelajari, habis itu untuk eliminasi akun resiprokal, habis itu untuk amortisasi paten. Nah, ini ada jurnal baru nih untuk mengurangi paten karena selisih kurs tadi. Jadi, patennya harus dikembaliin dulu nih sesuai dengan nilai awalnya dia. Saldo untuk mengurangi paten dan mengembalikan saldo investasi ke awal tahun berjalan. Jadi jurnalnya investment in S pada paten. Habis itu untuk menghilangkan transaksi uang muka perusahaan. Jadi tadi kan ada nih akun advance to pay. Jadi dihilangin tuh dengan cara advance from S pada advance to pay sesuai jumlahnya, jumlah awal tahunnya. Jumlah pada saat transaksinya yaitu $78.000. Habis itu, kita juga harus menghilangkan OCI dengan jurnal investment in S pada accumulated OCI sebesar OCI-nya 28.650. Kayak gitu. Oke, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Habis itu metode cost-nya kita skip ya teman-teman, karena sebenarnya ya seperti yang kita tahu ya, perbedaannya nggak banyak gitu kan, cuma paling ini ya kan, untuk eliminasi dividen gitu-gitu. Sama nilai investmentnya pasti tetap. Gitu. Jadi aku skip yang tadi, yang cost. Nanti di video selanjutnya kita lanjut untuk membahas yang temporal method. Terima kasih.